warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurmalia Sarah. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara seorang penulis itu menggambarkan tokoh, latar, alur, serta amanat di dalam sebuah karya sastra. Nah, karya sastra yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Zaim yang penyair ke istana. Di dalam cerpen ini, pertama kali penulis menggambarkan seorang tokoh, yakni aku. Dalam kutipan, aku dapat undangan mengikuti kongres di Jakarta. Artinya, dalam kutipan tersebut, digambarkan secara langsung bahwa ada tokoh yang bernama aku. Dan aku itu yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah, ternyata tokoh aku ini memiliki nama yang disampaikan oleh dialog dari tokoh lain. Dialog itu berisi, ketika aku tahu bahwa Pak Dali jadi teman sekamarku. Artinya, nama dari tokoh aku ini ialah Pak Dali. Yang kedua, tokoh Zaim. Zaim digambarkan oleh penulis melalui sudut pandang yang diberikan oleh tokoh aku. Di dalam narasinya, tokoh aku menceritakan bahwa teman sekamarku Zaim namanya, penyair dari Madura. Artinya, tokoh aku menceritakan bahwa di dalam cerpen ini dia tidak sendirian. Ada tokoh lain yang menjadi temannya. Yang ketiga ialah tokoh Tarji. Tokoh Tarji ini diceritakan dari sudut pandang Zaim. Zaim di dalam dialog menceritakan tentang Tarji. Dialognya dalam kutipan cerpen seperti ini. Kata si Tarji, di pasar rumput ada dijual baju bekas. Lalu ada lagi kutipan yang menceritakan tentang Tarji. Menurut Tarji, sewa taksi ke sana pulang pergi 10.000. Nah, artinya Zaim menceritakan bahwa di sini ada tokoh lain yakni si Tarji. Namun si Tarji ini tidak dimunculkan. Lalu yang keempat ada panitia. Panitia digambarkan oleh tokoh aku. Dalam kutipan cerpen, ketika aku baru saja mulai sarapan, seorang panitia mendekati. Lalu setelah itu terjadi dialog-dialog di antara tokoh aku dan panitia di dalam cerpen ini. Kelima ialah komandan security. Nah, komandan security ini disampaikan oleh penulis lewat tokoh panitia tadi. Panitia berkata di dalam cerpen ini bahwa dia bilang, aku bilang pada komandan security istana bahwa banyak peserta tidak bisa hadir. Artinya di dalam cerpen itu terdapat juga tokoh komandan security meskipun tokoh ini tidak ditampilkan. Lalu selanjutnya ada tokoh Rosihan. Tokoh Rosihan ini merupakan tokoh yang ditemui oleh tokoh aku di istana. Nah, tokoh Rosihan ini juga digambarkan oleh tokoh aku dalam narasi, yakni di sebelahku Rosihan yang biasa dandy dengan setelan jasnya. Artinya di dalam cerpen ini terdapat tokoh Rosihan yang ketika di istana berada di suatu tempat yang sama dengan tokoh aku. Lalu terdapat juga beberapa dialog mereka di dalam cerpen ini. Dan yang terakhir ialah tokoh presiden. Tokoh presiden ini adalah tokoh yang memang dari awal diceritakan. Karena tokoh inilah yang ditunggu-tunggu dan ingin dijumpai oleh tokoh aku dan tokoh Zaim. Nah, bagian yang menunjukkan ketika ada kontak antara tokoh aku dengan presiden ialah ketika mereka bersalaman.
Oke, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana seorang penulis menggambarkan tokoh di dalam cerpen. Sebagian besar dapat kita lihat bahwa penggambaran tokoh di dalam cerpen ini digambarkan oleh tokoh lain. Dan yang paling besar penggambarannya ialah tokoh aku, karena dia yang paling banyak menarasikan bahwa ada tokoh lain. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang alur serta latar secara sekaligus, karena biasanya alur dan latar ini saling berkaitan. Nah, di bagian awal cerpen diceritakan, aku dapat undangan mengikuti suatu kongres di Jakarta. Penginapan peserta di Hotel Indonesia. Artinya, alur cerita dimulai ketika tokoh aku mendapat undangan mengikuti suatu kongres di Jakarta. Lalu dia menginap di Hotel Indonesia karena dia di sini sebagai peserta. Jadi, alurnya dimulai dari dia diundang dan latarnya dia menginap di Hotel Indonesia. Nah, setelah itu tokoh aku menarasikan tentang teman sekamarnya, yakni Zaim, penyair dari Madura. Lalu tokoh aku menarasikan bahwa kongres yang bertaraf nasional harus dibuka oleh presiden. Jika presiden tidak bisa hadir, maka peserta harus menghadap ke istana. Selanjutnya dia menceritakan bahwa dirinya itu tidak bisa menghadap presiden karena dia tidak memiliki jas dan dasi. Namun dia rela menerima takdirnya itu. Lalu, tokoh aku ini menceritakan lagi tentang alur selanjutnya. Beberapa saat menjelang tengah malam, berarti di sini latarnya sedang tengah malam ya, teman-teman. Ketika aku lagi asyik nonton acara musik, artinya kalau kita sedang menonton acara musik tentu asyik. Nah, pintu kamar ini diketok oleh orang, dan ternyata yang ngetok itu adalah Zaim, teman sekamarnya, yakni penyair dari Madura itu. Selanjutnya, Zaim mendialogkan bahwa dia senang ketika dia sekamar dengan Pak Dali, si tokoh aku ini. Lalu setelah itu dia membantingkan bokongnya di kasur tidur. Rasa senangnya tak kelihatan lagi, dia murung. Nah, artinya di sini latar suasananya sedang murung, teman-teman. Lalu untuk mencairkan suasana, tokoh aku ini menawarkan minum. Dan si Zaim ini berdiri membuka freezer. Tapi freezer itu nggak ada isinya, kosong. Dan dia menatap mata tokoh aku. Seolah-olah dia tuh menduga seperti ini, bahwa tokoh aku lah yang menghabiskan isi freezer itu. Setelah itu Zaim melihat isi teko, kosong juga. Akhirnya dia ke kamar mandi. Pada saat dia ke kamar mandi ini, tokoh aku sedikit khawatir dan muncullah latar suasana khawatir ya guys, karena Zaim ini agak lama di kamar mandi. Namun ketika dia keluar keadaannya telah nyaman. Artinya keadaan sudah sedikit lebih membaik. Lalu setelah itu dia membantingkan bokongnya ke kasur. Wajahnya terlihat murung lagi. Agak lama kemudian dia berbaring. Lalu jemari kedua tangannya saling berkaitan di atas perutnya. Artinya di sini tokoh Zaim ini sedang tidak baik-baik saja. Alurnya menceritakan bahwa tokoh Zaim sedang ada masalah, dan latarnya juga menceritakan bahwa ada perasaan sedih dalam hati si Zaim. Setelah itu, terjadilah dialog antara tokoh aku dan Zaim. Ternyata masalah yang dimiliki oleh tokoh Zaim ini ialah tidak punya jas. Sama seperti tokoh aku. Tapi perbedaan antara keduanya, tokoh aku ini menerima keadaan bahwa dia tidak bisa pergi ke istana dan tidak bisa bertemu dengan presiden, sementara tokoh Zaim ini ingin sekali ke istana dan berjumpa dengan presiden.
Hal itu digambarkan oleh kutipan dalam dialog-dialog percakapan yang terjadi di antara mereka. Nah, karena keinginan Zaim yang terlalu besar untuk bertemu presiden dan pergi ke istana, akhirnya dia ingat kata si Tarji. Tarji bilang bahwa di pasar ada jual baju bekas, lalu dia menghitung-hitung juga biayanya menurut perkiraan si Tarji. Tapi uang si Zaim tidak cukup. Maka dari itu dia sedikit bingung. Toko aku ini kemudian inisiatif meminjamkan Zaim uang. Dan Zaim pun sangat senang. Kemudian pagi-pagi sekali dia pergi ke pasar untuk membeli jas dan kemudian ke istana. Artinya, alur tersebut sudah membawa kita ke latar yang berbeda karena sudah pagi latar waktunya sudah berbeda. Jika yang aku ceritakan berlatar malam, sekarang sudah pagi teman-teman. Dan toko aku masih santai-santai saja ke ruang makan untuk sarapan. Artinya latar tempatnya juga sudah berbeda, tidak lagi di kamar. Toko aku sudah pergi ke ruang makan. Semua peserta bersiap-siap dengan setelan jasnya seperti anggota DPR. Padahal waktu itu baru lebih sedikit pukul 8. Artinya di sini alur membawa kita ke latar waktu sudah pagi, tepatnya lebih sedikit pukul 8. Kemudian juga latar suasananya orang-orang sudah sangat semangat untuk datang ke istana untuk berjumpa presiden, dan mereka itu pakaiannya rapi menggunakan setelan jas. Lalu kemudian ada seorang panitia mendekati toko aku. Dia mengajak toko aku ini untuk cepat karena pukul 9 harus sudah berangkat. Tapi kata toko aku dia tidak ikut, tidak bisa, kata panitia, karena namanya sudah dikirim. Lalu toko aku berdialog lagi, aku tidak punya jas, aku cuma punya baju batik. Kemudian dialog berlangsung dan panitia ini berbicara kepada security-nya bahwa peserta ada yang tidak ikut karena tidak memiliki jas, dan akhirnya boleh jika hanya memakai baju batik asal dia memakai sepatu. Akhirnya tokoh aku ini ikutlah ke istana. Di istana itu tokoh aku tidak melihat Zaim, mungkin karena terlalu banyak orang di sana. Lalu tokoh aku ini berada di ruang tunggu istana dan dia melihat lukisan yang tergantung di dinding. Dan hampir semua lukisan yang di sana ia kenal nama pelukisnya sejak lama. Dan kemudian alur membawa lagi tokoh aku ini ke ruang audiensi. Dan ternyata di sana tokoh aku ini adalah orang satu-satunya yang mengenakan baju batik. Dan karena tahu diri itu, dia duduk di paling akhir, di barisan paling akhir. Kemudian di sebelahnya ada Rosihan. Lalu dia memandang ke barisan kursi depan. Di sana para pejabat dan panitia. Tidak ada orang yang sebangsa dengan tokoh aku. Kemudian alur membawa kita pada cerita bahwa presiden menerima jabatan tangan dari tokoh aku. Dan pada saat presiden menerima jabatan tangannya itu, sama ramahnya seperti kepada orang-orang yang mengenakan jas. Bahkan tokoh aku ini merasa lebih. Dan Rosihan juga berkata, istimewa sekali presiden pada Bung. Ada apa? Kata Rosihan. Setelah mereka berada di luar ruangan. Lalu kemudian terjadi dialog-dialog antara Rosihan dan tokoh aku.
Kemudian tokoh aku kembali membawa alur maju. Hampir tengah malam Zaim muncul di ambang pintu kamar hotel. Artinya, dari kutipan cerpen tersebut dapat diartikan bahwa latarnya sudah berbeda, teman-teman. Latar waktunya sudah malam lagi, udah tengah malam lagi. Lalu latar tempatnya sudah tidak di istana lagi, tetapi sudah di kamar hotel. Dan wajah Zaim ini sangat ceria. Artinya latar suasananya juga sedang bahagia. Lalu tokoh Zaim ini berkata, "Berkat pertolongan Bapak, terkabullah doa saya ketemu presiden." Dan setelah itu tokoh aku bertanya, "Bagaimana dengan jasnya?" Dan Zaim menjawab, "Tidak jadi aku jual." Padahal di awal Zaim itu berniat untuk menjual jasnya apabila telah terpakai, karena uang dari jual jas itu bisa untuk mengganti uang tokoh aku. Alasan Zaim tidak menjual jas itu karena dia berkata bahwa jas ini adalah jas keramat dan bakal disimpan baik-baik. Dan untuk uang yang ia pinjam kepada tokoh aku, Zaim berkata, "Uang Bapak nanti aku bayar kalau lumsum sudah diterima. Boleh kan, Pak?" Oleh karena begitu, kata Zaim, tokoh aku tidak bisa keluar dari hotel sampai kongres selesai dengan sisa uang di dalam kantongnya. Dan tokoh aku tidak menjawab. Namun di dalam hati, ia berkata, "Zaim, Zaim." Nah, latar dan alur yang aku ceritakan tadi, semua itu digambarkan penulis dari sudut pandang tokoh aku. Lalu yang terakhir ialah amanat. Penulis tidak menggambarkan langsung amanat dalam cerpen ini, melainkan seorang pembaca harus memahami terlebih dalam tentang amanat yang akan disampaikan oleh penulis dalam cerpen ini. Menurut saya, amanat di dalam cerpen ini ialah apabila kita membantu orang lain, pasti akan ada kemudahan untuk kita. Karena ketika tokoh aku membantu Zaim, dia tetap bisa datang ke istana bertemu presiden dengan cara lain, tanpa jas. Nah, itu artinya ketika kita membantu orang lain, kita juga bakal dapat pertolongan dengan cara yang berbeda. Jadi itu, teman-teman, amanat yang bisa aku ambil di dalam cerpen ini. Dan menurut aku, penulis tidak menyampaikan amanat secara tersurat, melainkan amanat secara tersirat. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.